Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di PT Krakatau Steel di bagian logistik. Kami saat ini sedang menunggu narasumber untuk melakukan wawancara terkait proses ekspor impor. Sekian, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di PT Krakatau Steel. Saat ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber saya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ya satu-satu. Baik, silakan. Saya Yuda Permana, saya dinas di impor material untuk menangani handling Eropa Amerika. Salam kenal, saya Fahrian, bertugas di bagian impor PT Krakatau Steel Persero Tbk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulilmi, saya di Dinas Impor Payment bagian pembayaran untuk LC spare part impor ataupun yang di lokal. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan tugas wawancara. Baik, langsung saja di sini kita akan melakukan wawancara terkait bagaimana proses bisnis ekspor impor di PT Krakatau Steel. Baik, pertanyaan yang pertama, formulir atau dokumen aplikasi LC yang digunakan di PT ini itu seperti apa ya, Pak? Kita kan kalau di Dinas Impor Payment untuk LC kan yang masalah ekspor atau impor itu kan ada dua ya, yang untuk bahan baku sama untuk spare part. Nah, untuk yang spare part itu kebetulan bagian saya. Nah, untuk bahan baku kebetulan di rekan saya ada agenda lain. Nah, untuk yang di bahan baku sendiri itu kebanyakan mostly sekarang masih di BNI, tapi juga sebagian di BNI Mandiri sama BRI. Jadi cuma kita di Himbara aja gitu. Terus kalau yang spare part khususnya sekarang masih di Mandiri aja. Nah, sekarang kalau saya kan spare part di spare part kita aplikasinya itu pakai aplikasi online. Jadi sekarang kita inputnya langsung online, nggak perlu pakai aplikasi manual lagi. Kalau yang di BNI masih ada yang manual, sama di BRI juga aplikasi manual. Kalau untuk jenis-jenis LC yang digunakan itu seperti apa? Kita rata-rata site sama Usen ataupun Upas kadang-kadang. Yang ya kalau site kan pembayaran langsung, nggak perlu tempo. Biasanya kan tergantung pengiriman lah, kita rata-rata kan kalau di Asia paling 7 hari ya Mas ya. Nah, kalau di Eropa bisa sampai 21 hari lah rata-rata kita tenornya itu jangka SKPD-nya atau LC-nya itu kan. Setelah misalnya LC-nya itu terbit hari ini, terus LSD-nya misalnya atau pengiriman terakhirnya itu akhir bulan ya. Kalau di Asia kita tambah 7 hari untuk masa aktif atau masa hidupnya SKPD atau LC-nya itu. Nah, dalam waktu jangka dari pengiriman sampai expiry-nya ataupun masa aktifnya itu adalah periode untuk presentasi dokumen. Nah, misalnya dalam periode itu setelah presentasi dokumen, bank ataupun bank issuing atau penerbit dari kita kan ngecek kalau misalnya comply itu dari sejak dokumen diterima sampai 5 hari ke depan itu baru dibayar ataupun bisa didebet dari yang udah diblokir dananya. Nah, untuk LC emang kita harus ada jaminannya ya, jaminannya dia blokir dana itu rata-rata. Terus kalau misalnya yang Usen ya, kalau di bahan baku terutama, kalau Usen itu kan berjangka ya, misalnya rata-rata 60-90 hari setelah akseptasi ataupun setelah mereka presentasi dokumen. Berarti misalnya kan kalau kita bedanya kan kalau kita kan langsung ya setelah mereka presentasi 5 hari ke depan dibayar. Nah, mereka setelah presentasi dinyatakan clean atau comply dokumennya, misalnya 60 hari ya, berarti 60 hari ke depan baru dibayar, baru bisa dicairkan. Itu biasanya kan karena bahan baku ya disiasati, karena 60 hari itu misalnya kita penjualannya 60 hari ke depan baru uangnya balik gitu, baru kita bayarkan gitu, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana proses atau mekanisme di PT Krakatau Steel ini berhubungan dengan kepabeanan atau bea cukai? Nah, kalau kepabeanan monggo silakan ke bagian shipping. Kepabeanan atau bea cukai. Iya. Kebetulan PT Krakatau Steel Persero Tbk ini dapat sebuah fasilitas dari bea cukai namanya MITA. MITA ini adalah mitra utama kepabeanan. Jadi dengan fasilitas ini kita bisa lebih mudah dalam proses custom clearance, pembebasan barang ya.
Jadi bisa lebih cepat dari segi waktu dan lebih efisien dari segi biaya. Itu kita dapat fasilitas mita, Jadi ada fasilitas fasilitas spesial, lagi spesial Oh, dari iya. bea cukai. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana proses pengelolaan barang dari kawasan kepabeanan atau bea cukai? Silakan. Tidak. Untuk pengelolaan barang sebenarnya banyak nih mbak, banyak cara juga. Jadi ketika barang itu tiba di Indonesia, kita sebelumnya kita sudah mempersiapkan sebuah dokumen untuk bebasan barang untuk pelaporan juga kita bea cukai. Salah satunya yang terkait dokumen yang kita gunakan seperti bill of lading, ada invoice. Nah, untuk fungsinya bill of lading itu buat bebasin barang ke depo pelayaran atau perusahaan pelayaran yang kita gunakan. Nah, setelah dokumen itu komplit, kita ada proses namanya PIB atau pemberitahuan impor barang. Itu suatu pelaporan kita bahwa kita sedang ada pengiriman impor barang dari luar Indonesia. Nah, nanti input PIB saya ada contohnya sih. Contohnya seperti ini mbak. Sini ada alamat penjual, alamat konsignee hingga kelengkapan barang, harga dan gross weight sebagainya mbak. Nah, setelah itu bentuknya sudah final mbak. Yang ada yang belum final, nanti sebelum ini final kita sesuaikan data di PIB dengan data aktual barang atau dokumen di dokumen. Kalau misalnya sudah sesuai, nanti kita ada proses submit PIB. Submit PIB nanti akan ada terbit respon billing yang diwajibkan kita sebagai importir wajib untuk bayar pajak kas negara. Nah, setelah ada respon billing, kita biasanya pengajuan barang untuk pengajuan pembayaran barang ke dinas teks verifikasi. Setelah kita ajukan, mereka bayar, akan ada terbit respon SPBB. SPBB itu surat persetujuan pengeluaran barang. Nah, baru setelah ada barang itu, sudah keluar surat itu, baru kita bisa ambil barang di depo untuk kita keluarkan dari kawasan Babean ke Cilegon. Pertanyaan terakhir itu, bagaimana proses tata cara atau tarif pembayaran bea masuk? Untuk tata cara pembayaran bea masuk yang seperti yang kita jelaskan barusan, jadi untuk tata caranya kita mesti ada dokumen pelengkap seperti PIB, dokumen bill of lading, invoice packing list, dan struk billing bea masuk. Nah, nanti kita ajukan ke dinas terkait untuk khusus pembayaran pajaknya. Ada dinas teks verifikasi, lalu mereka yang input ke kas negara, setelah itu kita bayarkan. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sebelumnya mohon maaf bila mengganggu waktunya ya Pak. Gak apa mas, Iya. sering-sering. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.